Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purwati. Saya dari kelas 2C Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai anemia. Definisi anemia. Anemia adalah istilah yang menunjukkan rendahnya hitungan sel darah merah atau kadar hemoglobin dan hematokrit di bawah normal. Anemia adalah berkurangnya hingga di bawah nilai normal sel darah merah, kualitas hemoglobin, dan volume Paget red blood cell per 100 ml darah. Dengan demikian, anemia bukan merupakan suatu diagnosis atau penyakit, melainkan merupakan pencerminan keadaan suatu penyakit atau gangguan fungsi tubuh dan perubahan patofisiologis yang mendasar yang diuraikan melalui anamnesis yang seksama, pemeriksaan fisik, dan informasi laboratorium. Berikut ini kategori tingkat keparahan pada anemia, yaitu kadar Hb 10 gram sampai 8 gram disebut anemia ringan, kadar Hb 8 gram sampai 5 gram disebut anemia sedang, kadar Hb kurang dari 5 gram disebut anemia berat. Penyebab anemia. Anemia umumnya disebabkan oleh pendarahan kronik, gizi yang buruk, atau gangguan penyerapan nutrisi oleh usus. Juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan darah. Demikian juga pada wanita hamil atau menyusui. Jika asupan zat besi berkurang, besar kemungkinan akan terjadi anemia. Pendarahan saluran pencernaan atau kebocoran pada saringan darah di ginjal, menstruasi yang berlebihan, serta para pendonor darah yang tidak diimbangi dengan gizi yang baik dapat memiliki resiko anemia. Pendarahan akut juga dapat menyebabkan kekurangan darah. Berikut ini 3 kemungkinan besar penyebab anemia. Penghancuran. Penyebab anemia. Anemia umumnya disebabkan oleh pendarahan. Penyebab anemia. Anemia umumnya disebabkan oleh pendarahan kronik, gizi yang buruk, atau gangguan penyerapan nutrisi oleh usus. Juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan darah. Demikian juga pada wanita hamil atau menyusui. Jika asupan zat besi berkurang, besar kemungkinan akan terjadi anemia. Pendarahan saluran pencernaan, kebocoran pada saringan darah di ginjal, menstruasi yang berlebihan, serta para pendonor darah yang tidak diimbangi dengan gizi yang baik dapat memiliki resiko anemia. Pendarahan akut juga dapat menyebabkan kekurangan darah. Berikut ini 3 kemungkinan dasar penyebab anemia. 1. Penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Muncul saat sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari normal. 2. Kehilangan darah. Kehilangan darah dapat menyebabkan anemia karena pendarahan berlebihan, serta produksi sel darah merah yang tidak optimal. Ini terjadi pada sumsum tulang tidak dapat membentuk sel darah merah dalam jumlah cukup. Gejala-gejala anemia seringkali muncul pada penderita anemia, diantaranya adalah 1. Lemah, letih, lesu, mudah lelah, dan lunglai. 2. Wajah tampak pucat. 3. Mata berkunang-kunang. 4. Sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. 5. Sering sakit. Serta pada bayi dan balita biasanya terdapat gejala seperti kulit pucat atau berkurangnya warna merah pada bibir dan bawah kuku. Jenis-jenis anemia. Anemia defisiensi zat besi. Yang paling banyak terjadi adalah anemia akibat kekurangan zat besi. Anemia defisiensi vitamin C. Anemia karena kekurangan vitamin C adalah sejenis anemia yang jarang terjadi, yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C yang berat dalam jangka waktu lama. Anemia makrosit disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Anemia hemolitik terjadi bila sel darah merah dihancurkan jauh lebih cepat dari normal. Anemia sabit adalah suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit, kaku, dan anemia hemolitik kronik. Anemia aplastik merupakan jenis anemia yang berbahaya karena dapat mengancam jiwa. Faktor-faktor yang meningkatkan anemia.
yaitu diet atau makanan yang tidak seimbang, menderita gangguan pencernaan yang menyebabkan gangguan penyerapan zat gizi dari makanan, kehilangan darah akibat operasi, luka, kecelakaan, pendarahan melalui kulit, mukosa, saluran cerna, saluran kandung kemih, dan pendarahan dari alat kelamin. Menderita penyakit infeksi atau radang kronis seperti penyakit ginjal, kanker, diabetes, penyakit rematik, infeksi HIV atau AIDS, lupus, penyakit usus, penyakit hati, penyakit jantung, penyakit tiroid atau gondok, menderita keganasan atau kanker darah atau kanker lain, serta memiliki riwayat keluarga yang menderita anemia akibat kelainan genetik seperti talasemia. Cara pencegahan primer meliputi 1. Pendidikan, 2. Pola istirahat, 3. Pola hidup, 4. Pola aktivitas, 5. Melakukan tes laboratorium. Cara pencegahan sekunder yaitu meliputi pengawasan penyakit infeksi, fortifikasi makanan pokok dengan zat besi, transfusi darah, pemberian tablet atau suntikan zat besi, melakukan tes laboratorium, dan suplemen asam folat dapat merangsang pembentukan sel darah merah. Cara pencegahan tersier yaitu meliputi pemberian suntikan untuk menghentikan pendarahan seperti vitamin B12 atau B-kompleks, mengonsumsi bahan makanan sumber utama zat besi, asam folat, vitamin B6, dan vitamin B12 seperti daging dan sayuran sesuai kecukupan gizi yang dianjurkan, serta mengonsumsi suplemen asam folat dapat merangsang pembentukan sel darah merah. Kesimpulannya yaitu, anemia adalah istilah yang menunjukkan rendahnya hitungan sel darah merah dan kadar hemoglobin dan hematokrit di bawah normal. Anemia umumnya disebabkan oleh pendarahan kronik, gizi yang buruk, atau gangguan penyerapan nutrisi oleh usus. Juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan darah, pendarahan saluran pencernaan, kebocoran pada saringan darah di ginjal, menstruasi yang berlebih, serta para pendonor darah yang tidak diimbangi dengan gizi yang baik dapat memiliki resiko anemia. Saran, bagi pembaca dan masyarakat sebaiknya harus menjaga kesehatan lingkungan dan makanan, serta pola makan agar memenuhi kecukupan akan Fe pada tubuh kita, sehingga kita terjauh dari penyakit terlebih anemia yang disebabkan karena kurangnya zat besi untuk memproduksi darah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.